이유 같은 거 없어. 그냥 연애 한번 보러 왔을 뿐. 거기에도 연애 있을. 홍수 때문에 지금 못하면 보름이나 못 낀다니까. 너 애 낳고 싶다고. Will You Be There? Sebuah film yang dirilis pada tahun 2016 dan berkisah tentang seorang pria yang masuk ke masa lalunya untuk menyelamatkan wanita yang paling ia cintai. Film ini sendiri mengajarkan kita untuk selalu melakukan hal baik karena apa yang kita lakukan akan berubah di masa depan. Oke everyone, daripada penasaran, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Film dimulai dengan sebuah perpisahan antara tim medis dan warga Kamboja di tahun 2015. Saat itu, warga Kamboja sedang kesulitan pasca diterjang bencana banjir, namun sayangnya tim medis harus segera pergi karena mereka memiliki jadwal di tempat lain. Tepat sebelum pergi, seorang kakek menghampiri Seo Hyun dan menepuk punggungnya. Dengan putus asa, kakek itu memperlihatkan kondisi bayi yang sedang ia gendong. Kondisi bayi itu sangat memprihatinkan dan pada akhirnya Seo Hyun memutuskan untuk tinggal lebih lama dan menolong bayi tersebut. Di sana, sang kakek sangat berterima kasih atas kebaikan dan pengorbanan Seo Hyun. Kakek itu pun bercerita bahwa dia menemukan bayi itu setelah dibuang oleh keluarganya. Hal itu sudah menjadi kebiasaan orang di sana yang tidak mau merawat bayi sumbing. Sang kakek kemudian bertanya, apakah kamu punya impian yang tulus? Seo Hyun menjawab bahwa dia ingin bertemu dengan seseorang yang sangat dia cintai. Pada akhirnya kakek itu memberikan sebuah pil seraya berkata, hidup itu adalah segala sesuatu yang terjadi sebelum kau terlelap dalam tidur. Di masa lalu, Seo Hyun hidup sebagai dokter muda dan dia memiliki seorang kekasih bernama Hyun Ah. Walaupun sering terpisah karena urusan pekerjaan, mereka berdua tetap saling mencintai satu sama lain. Sebagai wanita, Hyun Ah ingin segera menikah dan memiliki momongan, begitu juga dengan Seo Hyun. Tapi, dia belum bisa menemukan waktu yang tepat sehingga pada akhirnya Seo Hyun harus menerima kenyataan pahit di mana kekasihnya itu meninggal dunia karena sebuah kecelakaan. Sejak saat itulah, Seo Hyun selalu merasa bersalah dan kini dia sangat merindukannya. Saat di perjalanan kembali menuju Korea, Seo Hyun memakan pil pemberian kakek sebelumnya di toilet pesawat. Tanpa disadari, dia tiba-tiba berada di sebuah tempat dengan kondisi yang kurang sehat. Seorang pemuda yang melihatnya berusaha untuk menolong dan ternyata dia adalah Seo Hyun di masa lalu. Mereka saling mengakui dirinya sebagai Seo Hyun dan tentu saja hal itu sulit untuk diterima. Pertemuan mereka tidak berlangsung lama karena keadaan Seo Hyun memburuk, hidungnya mimisan dan dia batuk-batuk. Seo Hyun pun berlari ke sebuah toilet dan dia tiba-tiba kembali ke masa depan. Esok harinya, Seo Hyun menceritakan kejadian itu kepada sahabatnya Taeho dan dia berpendapat bahwa mungkin itu hanya sebuah halusinasi. Pada akhirnya, Seo Hyun di masa depan mencoba untuk mengabaikan kejadian itu dan dia memutuskan untuk lebih fokus merawat putrinya. Seo Hyun di masa depan adalah seorang ayah dengan satu anak bernama So Ah. Walaupun dia bukan putri Hyun Ah, Seo Hyun sangat menyayanginya. Di suatu malam, keadaan Seo Hyun semakin parah, dia mengidap sebuah penyakit dan divonis tidak akan bertahan lama. Atas dasar itulah, Seo Hyun memberanikan dirinya untuk kembali ke masa lalunya hanya untuk bertemu Hyun Ah, kekasihnya yang sangat dia cintai itu. Di malam itu, Seo Hyun kembali ke masa lalu dan kini ia muncul di rumahnya sendiri. Seo Hyun muda ada di sana. Dia bingung keheranan dan dia berusaha meyakinkannya bahwa dia adalah dirinya sendiri. Dia juga menjelaskan bahwa maksud kedatangannya untuk bertemu dengan Hyun Ah. Seo Hyun muda marah setelah mendengar perkataan itu dan dia berusaha menghentikan dirinya karena dia belum percaya dengan apa yang telah terjadi. Batuk dan mimisan kembali menyerang Seo Hyun dan itu adalah pertanda bahwa waktunya di masa lalu sudah habis. Dia berlari keluar rumah dan menghilang begitu saja. 연아, 뭐라는 거야 진짜. 소리라고
그럼 내가 화장실에서 사라진 건 말이 돼? 당신 누구야? 그 알려주세요. 그 제가 병원에 전했던 한수현 지난번에 말했잖아. Sebagai dokter, si Hyun muda percaya dengan sains dan kejadian itu akan mematahkan segala pengetahuannya. Si Hyun akhirnya mentato dirinya sendiri untuk memastikan keanehan tersebut, dan di masa depan tato itu benar-benar muncul di lengan Si Hyun, dan setelah itu mereka berdua bertemu kembali. Si Hyun muda kembali mulai mempercayai keajaiban itu. Di saat itu Si Hyun muda bertanya bagaimana kabar Yoon Ah di masa depan. Awalnya Si Hyun tidak mau banyak bercerita karena hal itu dapat mengubah keadaan di masa depan. Namun, dia terus didesak dan akhirnya Si Hyun menjelaskan bahwa Yoon Ah di masa sekarang akan segera mati karena sebuah kecelakaan. Pernyataan itu membuat Si Hyun muda cemas dan dia mulai gelisah. Di masa depan, Si Hyun memutuskan untuk tidak kembali ke masa lalu. Dia khawatir timeline akan berubah dan kehilangan putri tercintanya. Akan tetapi, Si Hyun muda terus berusaha meninggalkan jejak di masa lalu supaya dirinya yang ada di masa depan mau kembali dan mencari solusi terbaik. Pada akhirnya mereka berdua bertemu kembali dan Si Hyun masa depan menceritakan semuanya. Dia menekankan agar Si Hyun muda membiarkan masa lalu tetap pada alurnya. Tentu saja Si Hyun muda tidak terima karena sebagai kekasih dia merasa berhak untuk menyelamatkan Yoon Ah dari kematian. Si Hyun tua tidak bisa menerima hal itu karena jika Yoon Ah masih hidup, putrinya yang ada di masa depan akan hilang dari keberadaan. Keadaan tersebut semakin rumit karena keduanya memiliki dua pendapat yang berbeda. 수 있다면 연하를 살릴 수만 있다면 과거는 되돌릴 수 없다. 지금 이 순간도 돌이킬 수 없다. 필요하면 내 목숨 뒤요. 인생이 한참 남은 것처럼 연하를 대했으니까. 나에 대해서 다 아는 것처럼 얘기해. Namun pada akhirnya, mereka berdua mendapatkan solusi terbaik agar Yoon Ah tetap hidup dan Soo-ah tidak lenyap. Untuk melakukan itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Si Hyun muda jika ingin menyelamatkan Yoon Ah. Di malam itu, Si Hyun pun berusaha melakukan yang terbaik untuk memanfaatkan waktu dengan Yoon Ah. Ia juga akhirnya tahu bahwa Soo-ah adalah nama yang diberikan Yoon Ah jika mereka memiliki anak suatu hari nanti. Hari berlalu dan Si Hyun harus bekerja kembali di Busan. Keadaan semakin rumit ketika ayah Si Hyun di masa lalu sakit dan kondisinya semakin parah. Keadaan itu membuat Si Hyun dilema karena sebelumnya dia sudah berjanji akan pergi liburan dengan Yoon Ah di masa lalu. Ia terpaksa membatalkan acara liburannya dengan Yoon Ah dan hal itulah yang memicu kematian Yoon Ah di masa itu. Setelah mendapat kabar bahwa Si Hyun membatalkan rencananya, Yoon Ah pergi ke kebun binatang tempat ia bekerja. Di hari itu, Yoon Ah meninggal dalam upaya menyelamatkan lumba-lumba yang mengamuk. Akan tetapi di kesempatan kali ini, Si Hyun berusaha mencegah kejadian tersebut sehingga Si Hyun muda memintanya untuk datang ke rumah sakit tempat ia bekerja. Rencana itu berhasil, namun itu tidak sepenuhnya membuat Yoon Ah bahagia karena dia harus segera memutuskan hubungannya dengan Yoon Ah. 못 만들어. 자신이 없다. 내가 했을 엄마가 죽었대. 수연 헤어져 제발. 넌 어떨지 모르겠는데 나는 그냥 너한테 질렸어. 그냥 네가 이거 아까는 네가 봤다시피. 괜찮아. Di hari yang kelam itu, Si Hyun harus menerima kenyataan bahwa ayahnya meninggal di hari yang sama. Karena suasana yang buruk, Si Hyun tidak bisa mengontrol emosinya. Dia memarahi Taeho tanpa alasan yang jelas dan mengusirnya. Taeho kecewa karena selama ini dia selalu berkorban untuk Si Hyun dan menjadi teman yang setia. Ternyata hal itu berimbas di masa depan di mana Taeho menjadi sangat benci kepada Si Hyun setelah apa yang terjadi di masa lalu. Tidak sampai di situ, keadaan semakin rumit ketika Soo-ah mulai menghilang dari keberadaan. Hal tersebut terjadi karena Si Hyun muda mencoba untuk melanggar persyaratan dan bertemu kembali dengan Yoon Ah. Sayangnya, saat mereka berdua bertemu, Yoon Ah mengalami kecelakaan. Di masa depan, timeline kembali normal dan Soo-ah tidak menghilang. Akan tetapi Yoon Ah dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Saat melihat catatan medis, Yoon Ah dinyatakan meninggal karena telat menjalani operasi.
Mengetahui hal itu, Seo-hyun masa depan merasa telah menemukan harapan untuk menyelamatkannya. Pada akhirnya, ia kembali ke masa lalu untuk melakukan operasi tersebut. Ia menyamar sebagai seorang dokter yang dikirim dari suatu tempat. Waktu menipis dan batasnya di masa lalu juga semakin habis. Namun untungnya, Seo-hyun berhasil melakukan operasi itu. Di masa depan, Seo-hyun pergi ke sebuah pantai dan secara tidak sengaja, dia bertemu dengan Yoon-ah dan berhasil bertahan hidup. Seo-hyun menceritakan hal itu pada dirinya di masa lalu, dan ia memberikan syarat terakhir kepadanya untuk menemui Ibu Suah. Pertemuan tersebut menjadi yang terakhir kalinya bagi mereka, dan sebelum pergi, Seo-hyun masa depan berpesan pada dirinya untuk menjalani sisa hidup sebaik mungkin. Hari berlalu, dan pada akhirnya Seo-hyun bertemu dengan sosok wanita yang menjadi Ibu Suah. Mereka menjalin hubungan sesaat, dan pada tahun 1995, Suah terlahir ke dunia. Seo-hyun bahagia dan dia memutuskan untuk merawat putrinya itu seorang diri. Dia merawat Suah tanpa sedikit pun rasa penyesalan karena dia benar-benar sangat menyayanginya. Hari demi hari, tahun demi tahun, Suah kini beranjak dewasa. Begitu juga dengan Seo-hyun yang sudah semakin terlihat tua. Seo-hyun akhirnya tahu bahwa dia mengidap kanker dan divonis tidak akan bertahan lama. Rupanya, fakta itu dibiarkan terjadi oleh Seo-hyun masa depan agar timeline berjalan dengan semestinya. Hingga pada akhirnya Seo-hyun pun pergi meninggalkan dunia untuk selamanya. Sebagai sahabat, Taeho datang ke pemakaman Seo-hyun setelah mereka lama tidak berjumpa. Dia merasa kecewa karena dicampakkan oleh sahabatnya sendiri selama kurang lebih 30 tahun lamanya. Di hari itu, Taeho bertemu dengan Suah yang datang dan memberikan sesuatu kepadanya, dan ternyata itu adalah sebuah catatan yang menjelaskan semua kejadian ini. Seo-hyun menuliskan semuanya dengan detail, termasuk pil ajaib dan cara menggunakannya. Taeho kemudian menemui Yoon-ah dan dia menceritakan semuanya. Mendengar itu, Yoon-ah merasa sangat sedih karena ternyata selama hidupnya dia tidak bisa melupakan Seo-hyun. Taeho memberikan catatan sebelumnya pada Yoon-ah dan akhirnya dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Taeho berusaha mengingat sesuatu karena merasa ada yang janggal pada catatan Seo-hyun. Berdasarkan catatan yang ditulis, pil ajaib yang diceritakan itu seharusnya masih tersisa setidaknya satu. Taeho pun mencarinya di rumah Seo-hyun dan dia tidak menemukannya. Pada akhirnya dia kembali ke masa lalu dan memperingati Seo-hyun untuk tidak merokok lagi. Dia juga meminta sahabatnya untuk berjanji akan menemuinya lagi di masa depan dan memperbaiki hubungan pertemanan mereka. Kesempatan terakhir itu nampaknya berhasil. Seo-hyun mendengarkan nasihat Taeho dan kini dia hidup dengan sehat. Pada akhirnya, Seo-hyun pergi menemui Yoon-ah setelah sekian lama tidak berjumpa dan kemudian film pun berakhir.